semuanya, selamat datang di SMK Saju Podcast. Dengan saya Asrofia Fitri sebagai pembawa acara kali ini. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, kita akan membahas mengenai peran ibu dalam membentuk karakter anak. Sudah hadir di sini narasumber kami yaitu Ibu MC Sumiati Rahayu SPD, salah seorang guru kami. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Terima kasih, kabarnya baik-baik saja dan sehat. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, sebagai figur di sini, menurut Ibu sendiri seberapa pentingkah peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak? Penting sekali ya. Pembentukan karakter anak itu kan dari kebiasaan. Jadi seorang anak itu pasti dekat dengan ibunya, mulai dari kandungan, kemudian dilahirkan sampai masa dewasa pun anak-anak itu selalu dekat dengan ibunya. Jadi peran ibu sangat berpengaruh. Bahkan hampir 100% bisa dikatakan pengaruh didikan seorang ibu itu akan membentuk karakter putra-putrinya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Tentunya kita semua di sini termasuk para pendengar sudah tidak sabar untuk mendengar pengalaman-pengalaman Ibu dalam menjadikan anak-anak yang berkualitas. Berkualitas ini dalam hal sisi akhlak, sikap mental, dan juga perilakunya. Nah, bagaimana pengalaman Ibu dalam mendorong dan mewujudkan anak-anak seperti itu? Waduh, pertanyaannya sulit sekali. Kita mulai dari mana ya? Pembentukan karakter anak. Kalau menurut saya, karakter anak kita ini dibentuk dari pembiasaan. Mulai dari mereka masih sangat kecil, itu memang sudah harus kita biasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mulai dari mengajarkan mereka berdoa, kemudian mengajarkan mereka bersikap baik kepada teman maupun kepada saudara-saudaranya di rumah. Jadi kebaikan-kebaikan itu memang harus kita tanamkan dalam diri anak dengan cara mengajak mereka dan sekaligus melibatkan mereka dalam aktivitas setiap harinya. Mulai dari awal sekali mereka masih sangat kecil itu sudah harus dibiasakan supaya mereka mengerti ya, atau biasalah melakukan kebaikan itu menjadi hal yang menjadi kepribadian mereka seperti itu. Jadi dari awal memang sudah harus dibiasakan untuk kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan atau ditanamkan kepada anaknya. Oke, jadi dari pengalaman Ibu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat serta memantau perkembangan mereka, kira-kira upaya-upaya apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk memberikan pembiasaan-pembiasaan pada diri anak tumbuh rasa cinta kasih, rasa disiplin, dan juga akhlak yang mulia? Mulai dari usia kecil ya, dari usia dini mereka sudah bisa bersosialisasi. Itu kira-kira kan umur mulai bisa berkomunikasi itu umur 2 tahun gitu ya. Itu kita sudah mulai membiasakan mereka sudah bisa beraktivitas atau bersosialisasi dengan teman. Itu kita sudah mulai membiasakan kalau bermain ya, ayo bermain dengan teman. Temannya boleh pinjam mainan, boleh bermain bersama. Itu kita biasakan mereka bersosialisasi dengan teman. Kemudian kebiasaan-kebiasaan religius itu misalnya pada saat jam-jam doa kita ajak mereka berdoa, meskipun mungkin mereka belum tahu ya, belum paham gitu, tapi kita ajak mereka berdoa. Jadi kita tidak hanya memerintah, tapi juga kita melibatkan mereka, ayo kita mengerjakan bersama-sama. Kemudian bagaimana menghargai kakak, bagaimana kakak harus menyayangi adiknya atau melindungi adiknya, ini bisa dilatih dari sejak mereka kecil. Nah, kemudian bagaimana anak ini bisa menghargai
orang lain. Jadi ya memang kalau ada yang salah ya diingatkan, jangan begitu, tidak boleh nyakiti temannya atau tidak boleh bersikap kasar pada temannya. Memang harus dibimbing dan diarahkan, kita ikut terlibat di dalamnya, mendampingi mereka itu pada masa-masa mereka kecil. Dan yang utama itu ketika mereka sudah mulai agak besar, sudah bermain dengan teman, mereka sudah masuk sekolah, mungkin di PAUD atau TK, mereka sudah mulai banyak teman dan mereka sudah mulai mendengar, menyerap, mempelajari hal-hal di luar bimbingan orang tua. Kadang-kadang ada hal-hal buruk yang memang harus diwaspadai oleh ibu, terutama sikap, perilaku, terus kata-kata. Ini yang paling saya prihatinkan itu ya, kata-kata. Jadi anak itu mudah sekali meniru apa yang mereka dengar. Kalau sampai mereka itu mendengar kata-kata yang buruk atau kata-kata yang kasar yang tidak boleh mereka ucapkan, tapi mereka dengar, akhirnya mereka juga menirukan. Dan kita sebagai ibu harus mengingatkan atau meluruskan bahwa kata-kata itu tidak boleh, meskipun kata-kata itu ada, tetapi tidak boleh digunakan. Itu menyakiti orang lain. Itu memang harus dibimbing apa yang baik dan apa yang kurang baik, ya, atau yang tidak boleh, sama sekali tidak boleh dilakukan. Ini pembiasaan. Jadi memang harus dibiasakan apapun bimbingan, arahan dari orang tua itu nggak cukup kalau cuma ngomong saja, tapi harus diarahkan, harus dijelaskan alasannya apa, kemudian kamu harus melakukan begini begitu. Memang tidak harus didikte banget, tapi kita memberikan arahan pada anak-anak dengan melibatkan mereka, dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak, bagaimana bersosialisasi, bagaimana melakukan kewajibannya, ya, seperti mungkin sholat. Kalau yang muslim kan ya sholat 5 waktu itu ya harus dikerjakan, gitu, itu wajib. Itu kalau kami ya jam-jam doa itu memang harus dikerjakan seperti itu. Kemudian beribadah, dan yang penting bersosialisasi dengan teman itu kita selalu bersikap baik kepada teman. Kemudian jangan sampai sikap, perilaku atau pembicaraan kita, kata-kata kita itu menyakiti orang lain. Dan hal yang mungkin yang agak sulit itu yang namanya anak-anak bergaul kan pasti ada pergeseran atau mungkin ada gesekan-gesekan dengan teman. Intinya bagaimana kita cepat, ya, kalau kita merasa salah kita cepat minta maaf, dan kalau kita disakiti atau mungkin teman lain itu melakukan hal yang buruk, itu kita tidak menyimpan dalam hati kesalahan itu, tapi kita segera mau memaafkan, gitu. Meskipun yang bersangkutan mungkin tidak meminta maaf, tapi oke lah, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, ya sudah, melupakan keburukan yang dilakukan orang lain kepada kita. Itu yang mungkin sulit, tapi kita harus bisa membiasakan anak untuk tidak menyimpan dendam pada orang lain dan lebih bersikap mengasihi kepada orang lain. Kemudian peka terhadap kesulitan orang, peka terhadap lingkungan, ya, seperti itu. Misalnya kalau memang di dalam keluarga itu ya kadang-kadang kan memang anak-anak harus diingatkan, Kak tolong halaman disapu, Dek tolong tanaman disiram. Memang kadang-kadang memang harus diingatkan karena ya mungkin mereka punya kesibukan dan tidak sempat, ya memang harus diingatkan. Tapi bukan berarti
kita mendikte mereka harus begini harus begitu, tapi memang tetap harus mendampingi anak-anak bagaimana mereka bertingkah laku setiap hari, bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaannya, yang melakukan kewajiban-kewajibannya dan lain-lain. Itu mereka harus tetap dibimbing. Kemudian kalau misalnya belajar, mereka harus belajar menghargai perbedaan. Itu kalau saya mengajak mereka ngobrol, kemudian pada saat ya kita tidak ngapa-ngapain, cuma ngobrol, nonton TV bareng, cerita-cerita, kemudian kakak anak tadi kan cerita di jalan ketemu apa, ada peristiwa apa, kemudian bagaimana dia menanggapi peristiwa itu. Si adik mungkin ada cerita lain, tadi di lapangan ada kayak gini. Nah dari situ kita bisa, saya mengarahkan mereka, Nek, sikapmu seperti ini dengan masalah seperti ini tuh nggak pas, harusnya begini. Nah si adik juga harus, mereka belajar menghargai perbedaan. Oh kakak bersikap begini tuh nggak benar, ya, harusnya seperti ini. Belajar menghormati pendapat si A si D di dalam satu keluarga. Itu memang saya biasakan mereka tidak sebenarnya kamu gini ya, tapi bagaimana kakak punya pendapat seperti itu, ya nggak apa-apa, beda pendapat ya nggak apa-apa, nggak harus sama, tapi kita mencari mana solusi yang terbaik, gitu. Saling ngobrol, saling berdiskusi menghadapi. Itu mempengaruhi karakter pada anak tersebut. Sangat mempengaruhi bagaimana karakter anak dalam menghadapi situasi hidupnya, ya, baik dalam pergaulan dengan teman atau dengan pekerjaan di mana dia berada, tugas atau apa. Memang sangat mempengaruhi karakter anak. Bagaimana orang tuanya membiasakan si anak ini. Misalnya kalau di sekolah lah ya, di sekolah misalnya Bapak Ibu guru memberi PR, bagaimana pembiasaan dari orang tuanya, dari ibunya. Kalau ibunya membiasakan, ayo nak, PR-nya dikerjakan karena besok pagi harus dikumpulkan, jangan sampai kamu mengerjakan PR itu di sekolah, PR itu harus dikerjakan di rumah. Ini mereka mungkin sudah biasa ketika sore hari mereka mulai mengerjakan PR. Tapi kalau si ibu ini tidak mengingatkan, atau mungkin si ibu ini mungkin sibuk ya, tidak mengingatkan atau bahkan tidak sempat menanyakan kepada si anak, adakah PR, adakah kesulitan di sekolah, mereka mungkin juga cuek-cuek saja. Bahkan ada tugas, ada PR juga mereka tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Jadi memang membentuk karakter anak dari pembiasaan di rumah. Bagaimana orang tua membentuk si anak ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik di dalam lingkungannya, baik di pergaulan maupun di sekolah atau mungkin di lingkungan bekerja, ya seperti itu. Bagaimana dia berdisiplin, misalnya jam sekian harus sudah bangun. Kalau anak-anak kan kalau belum terbiasa bangun pagi harus dibangunkan. Kalau tidak dibangunkan ya bablas, tidak bangun pagi, akhirnya sampai ke sekolah terlambat, ya seperti itu pembiasaannya. Kemudian misalnya sholat 5 waktu, waktunya sholat tapi nggak diingatkan. Anak-anak kan mungkin ya nanti aja, tapi orang tua kan harus mengarahkan, ayo le, sudah waktunya sholat, ayo nduk, sudah waktunya sholat. Atau mungkin malah orang tua itu bareng-bareng lah ya, sholat berjamaah atau bagaimana, atau doa bersama seperti itu. Itu ya membangun karakter mereka benar-benar. Jadi memang didikan orang tua tidak bisa lepas begitu saja, meskipun anak-anak sekarang sudah akrab dengan media sosial, mereka belajar apapun dari media sosial, tapi didikan arahan ya dari ayahnya, dari ibunya
sangat berpengaruh pada karakter mereka. Jelas. Lalu bagaimana pengalaman ibu dalam mendidik anak yang ibu rasa berbeda dengan cara orang lain mendidik anak? Berbeda. Oh begini ya, menurut saya sebagian besar atau hampir semua lah ya, kaum ibu ini mempunyai naluri mendidik yang luar biasa pada anak-anaknya, karena memang sudah dikaruniai Tuhan naluri seorang ibu itu ya, memiliki kasih yang luar biasa, memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Jadi mendidik anak itu memang awalnya ya didasari kasih sayang yang luar biasa, itu spontan, tidak harus begini harus begitu atau tidak apa namanya harus belajar ya, tapi memang naluri itu sudah ada, hanya mungkin penerapannya atau apa ya, bagaimana cara melakukannya mungkin berbeda-beda dari satu orang dengan yang lain, karena memang karakter atau sifat bawaan si ibu ini kan juga berbeda-beda. Tapi pada umumnya saya percaya ibu itu pasti mengasihi anak-anaknya secara luar biasa. Nah, dari sini kan apa ya, bagaimana cara ibu itu mengasihi anaknya, ini akan membentuk karakternya, sehingga pribadi masing-masing anak itu nantinya juga akan berbeda. Bagaimana cara si ibu memperlakukan anak-anaknya. Kalau anak saya kan banyak ya, jadi saya perlakukan mereka sebisa mungkin, saya usahakan sebisa mungkin saya memperlakukan mereka sama, jadi tidak membeda-bedakan, oh si sulung begini, si bungsu begini, tidak. Dan itu memang apa ya, kita usahakan jangan membedakan anak-anak kita, apalagi kok membanding-bandingkan gitu ya, karena mereka masing-masing punya kelebihan dan ada sisi kurangnya, dan itu sudah kodrat gitu ya, sudah mereka punya kelebihan masing-masing, tidak perlu dibanding-bandingkan mana yang lebih baik mana yang tidak baik, tapi kedua-duanya atau anak-anak ini masing-masing mempunyai keunikan yang harus dipelihara atau dirawat oleh sang ibu. Ya, jadi tidak harus menuntut anak kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang di luar di luar kemampuan si anak. Kita dorong saja kalau anak ini punya kemampuan, punya kelebihan di bidang apa, ya kita dorong, kita beri semangat, kita dukung. Punya kekurangan di bidang apa, ya kita cari solusinya. Ya, misalnya kalau anak saya itu berhitungnya atau matematikanya tidak begitu suka gitu ya, oke, tapi tetap harus belajar matematika meskipun tidak suka. Kalau mengalami kesulitan kan sekarang ada Google ya, ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipelajari seperti itu. Jadi kekurangannya ya kita backup, kita arahkan, kelebihannya kita support supaya dia bisa mengeksplor dirinya dengan maksimal. Itu cara memperlakukan mereka. Tapi kalau untuk hal-hal yang misalnya kita harus tegas ya, memberikan arahan, ya harus kita arahkan. Jadi di saat anak-anak masih jalan on the track, masih sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, ya masih berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, ya oke, kita kita dampingi. Tapi ketika kita melihat anak ini kok sudah menyimpang, ya harus diingatkan. Hanya tahap-tahapnya kita harus melewati. Ketika anak-anak masih kecil itu ya diingatkan, nggak boleh ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu
Jadi kalau mereka masih usia anak-anak, tapi ketika mereka sudah remaja, sudah bisa berpikir, sudah bisa membantah, itu memang kita harus cari cara berkomunikasi yang berbeda. Anak-anak diajak ngobrol, mungkin diajak bercanda-bercanda. Kadang-kadang kan dalam candaan-candaan itu muncul gitu ya, terlepas apa yang ada di benaknya. Jadi mungkin dari situ kita bisa membangun komunikasi, bisa cari jalan keluarnya, kemudian bisa dandani ya caranya, mengembalikan mereka ke jalannya. Misalnya kalau males-malesan sholat atau mungkin berdoanya ya bolong-bolong itu ya, ayo bareng gitu, ayo bareng kita doa bareng, ayo sholat bareng gitu kan. Mereka mau menolak pakai kalau diajak bareng. Tapi kalau ini jamnya sholat, ini gak sholat, ini jamnya doa, gak doa, ya mereka mungkin yang selesai gitu. Tapi kalau ayo ini ayah ibu sudah siap. Tapi kalau saya itu kan bapaknya itu kan bekerja di luar kota. Jadi saya lebih dekat ke anak-anak karena memang mereka hanya ada saya, setiap kali ketemu ada saya. Kalau ketemu bapaknya kan paling sebulan sekali, itu pun 2-3 hari pergi lagi, bapaknya itu juga nggak terlalu dekat dengan bapaknya. Tapi kalau sama saya ya, ayo sudah siap ini, sudah nunggu ini, mama sudah di sini dan jam doa. Nah mereka akhirnya bosan-bosan ya pakai kan, akhirnya mereka juga mengikuti. Jadi memang ibu harus ikut gitu ya, harus ikut terlibat dalam membiasakan anak-anak itu. Bukan hanya memerintah, bukan hanya mengingatkan, tapi juga terlibat. Jadi mereka ada rasa enggan gitu, ada rasa bewok kalau mereka pengen mengabaikan itu, tetap masuk ke jalurnya. Jadi intinya kita harus menjadikan suasana rumah itu jadi tempat yang paling nyaman dan menyenangkan ya Bu ya. Sehingga dalam bentuk apapun yang menarik di luar sana, akhirnya toh rumah juga yang akan menjadi tempat yang paling nyaman. Jadi proses penanaman nilai-nilai moral bisa ditanamkan dengan lebih nyaman, santai tapi jelas begitu ya Bu ya. Dan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga tetap bisa ditanamkan dan dibiasakan pada anak. Nah, nilai-nilai apa saja nih yang Ibu inginkan tertanam pada karakter anak-anak? Waduh, banyak sekali ya. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan. Tapi intinya begini, nilai-nilai hidup kita, nilai karakter hidup kita itu kan intinya ada di hukum Tuhannya. Hukum Tuhan yang utama itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang utama. Itu nanti kan ada diuraikan, jangan menyembah berhala, kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, menghormati orang tua, jangan berbohong, jangan mencuri dan sebagainya. Itu ya ada 10 perintah Tuhan itu. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini 2 hukum yang harus menjadi pedoman yang utama, memiliki iman yang kuat. Nah, kalau anak ini memiliki iman yang kuat, dia bisa memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, buat dirinya, buat orang lain juga. Jadi supaya bagaimana tidak menyakiti orang lain, itu bagaimana tidak menyinggung orang lain. Kemudian mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Ini kan kalau mereka memiliki iman yang kokoh ya, iman yang kuat. Jadi dari situ mereka akan sesuai dengan perkembangan usia mereka, sesuai dengan pengalaman yang mereka alami, mereka akan bisa memilah-milah seperti itu. Nah itu yang utama. Kemudian kalau yang karakter-karakter yang lain itu kan bisa dari hasil pembiasaan kita dari kecil itu. Mereka berapa? Ya, jadi pembiasaan dari kecil itu akan membentuk karakter mereka
ketika mereka sudah dewasa. Karena misalnya disiplin ya, disiplin itu kan sudah dibiasakan sejak kecil, mereka bisa mengatur waktu dengan baik, bertanggung jawab, mereka ada tugas yang harus diselesaikan, mereka mengerjakan dengan baik, kemudian mandiri, mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan mandiri ya, tanpa harus meminta bantuan kepada teman-teman yang lain atau kepada orang lain, kepada kakak atau mungkin kepada ibunya, kepada ayahnya gitu. Jadi mereka berusaha keras untuk bisa bekerja sendiri. Kemudian apalagi ya yang sangat saya tekankan kepada anak-anak itu peka. Jadi anak-anak itu cobalah peka ya, jangan cuek terhadap lingkungan, jangan cuek terhadap keadaan, tapi cobalah mau membuka hatimu, membuka perhatianmu. Itu teman kamu sepatunya robek, sepatu yang di rumah itu kan masih bisa dipakai, coba ditawarkan ya, tawarkan ke temanmu, ukurannya podo kasihkan. Kamu kemarin kan beli seragam baru tapi terus beberapa minggu kemudian lulus, nah itu kan masih bisa dipakai, masih baru, kasihkan ke temanmu yang bajunya kerahnya sudah robek. Itu kan mereka peka terhadap temanmu. Itu tong sampah sudah penuh, bagaimana harus dibuang ke tempat pembuangan. Sing nganggur, ayo tolong dibuang di tempat sampah. Seperti itu halaman kotor, ayo disapu. Jadi pembiasaan dari orang tua itu memang nanti membentuk anak untuk memiliki karakter yang kuat nantinya. Dan itu tidak bisa hanya diperintah atau hanya disuruh, tapi memang ibu ini harus terlibat di dalamnya. Karakter yang baik yang bisa ditanamkan pada anak, peka dan tidak menyimpan kesalahan orang. Yang saya tekankan pada anak-anak, kamu harus mudah memaafkan, tidak boleh menyimpan dendam, apalagi sampai berantem gitu ya. Dan puji Tuhan, empat orang anak saya itu tidak pernah berantem sejak mereka kecil. Jadi kalau bermain ya mereka bermain bareng. Kemudian kalau adiknya minta mainan yang dipakai kakaknya, ya kakaknya ya sudah pakai. Kemudian kalau misalnya ada mainan yang rusak gitu, Kak, tolong mainannya dibenerin, minta tolong ke kakak, ojo kok mainanku, Kak tolong. Jadi belajar berbicara dengan lebih lembut gitu. Jadi mereka bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, itu yang menurut saya yang saya lakukan ya pada anak-anak. Ya, luar biasa Ibu. Jadi secara tidak langsung Ibu mengajarkan rasa disiplin dan juga bertanggung jawab dengan Tuhan serta lingkungannya. Nah, kita sudah mendengar cerita dari Ibu yang luar biasa mengasyikkan dalam membimbing dan juga membina tumbuh kembang anak dengan baik. Nah, selanjutnya ini Bu, yang namanya anak-anak ada kalanya kita harus memberi contoh dengan terus-menerus, juga memberitahu agar karakter yang terbina tidak tergoyahkan. Apalagi dalam situasi di luar rumah seperti pergaulan dengan teman-temannya. Kira-kira bagaimana nih Bu agar karakter tersebut tidak terhilang dari anak tersebut? Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, ibu harus mengkondisikan anak untuk menguatkan iman mereka, sehingga dengan iman yang kuat itu mereka akan bisa bertahan dalam situasi apapun karena mereka sudah bisa memilih. Seperti ini, situasi seperti ini atau aktivitas seperti ini baik
benar atau tidak menurut hukum Tuhan, menurut hubungannya dengan sesama. Jadi memang kalau iman anak-anak itu kuat, mereka akan bisa memilih meskipun gangguan, meskipun godaan di luar itu banyak, mereka akan kembali memikirkannya sesuai dengan aturan yang mereka pelajari. Itu yang sudah saya berikan. Tibalah kita pada segmen terakhir. Kira-kira apa sajakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua, terutama ibu-ibu di luar sana? Pesan saya yaitu tadi, mendidik anak atau membentuk karakter anak dengan penuh kasih. Kemudian kita tidak memaksakan diri, apa yang kita inginkan terbentuk pada diri anak. Dan kita tidak hanya bisa menyuruh, tapi kita harus terlibat di dalamnya. Kita mengajak mereka terlibat dalam pembiasaan karakter-karakter baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Baiklah Ibu, terima kasih karena Ibu telah berbagi pengalaman dengan kami. Pendengar dan pemirsa sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan pada tayangan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan bye-bye. Pas.